Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kenikmatannya aktivitas ibadah seorang hamba menjadi sempurna. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Qayyim dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Siapa di antara kita yang tidak ingin meraih husnul khatimah? Setiap muslim, setiap orang beriman pasti mendambakan, menginginkan pertemuan yang indah dengan Rabb-Nya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita beribadah kepada Allah, sujud, ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal saleh sebagai bukti bahwa kita menginginkan, mendambakan pertemuan yang indah dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi setiap amal saleh yang kita kerjakan sebagai sarana untuk meraih husnul khatim, mengakhiri kehidupan ini dengan kemuliaan. Ketika kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan mendapati bahwa minimal ada dua amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita usahakan, yang bisa kita amalkan untuk meraih husnul khatimah. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahf di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mendambakan, yang menginginkan, mengharapkan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah yang pertama falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal saleh. Maka sekali lagi umat al-Islam, sahabat Ibnu Qayyim dimanapun anda berada, seluruh amal saleh yang kita kerjakan yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sarana untuk meraih husnul khatimah. Namun amal saleh yang paling utama, bahkan yang menjadi sebab utama seseorang itu meraih husnul khatimah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal saleh yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang ucapan terakhirnya ucapan la ilaha illallah, maka pasti masuk ke dalam syurga. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat agung, yang dengan kalimat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kalimat terakhir sebagai syarat untuk meraih husnul khatimah. Namun perlu kita ketahui umat al-Islam azani Allah wa iyyakum, kalimat yang mulia ini, kalimat tauhid, bukan hanya diucapkan di lisan semata, namun kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memahami akan maknanya, bisa memahami rukun-rukunnya, bahkan syarat-syaratnya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana
akan bermanfaat, sehingga kalimat ini bermanfaat ya dalam diri kita untuk meraih husnul khatimah. Kenapa demikian umat Islam azani Allah wa iyyakum? Karena orang-orang munafik, orang-orang munafiqun, orang-orang munafik ya mengucapkan kalimat ini, bahkan mungkin mereka lebih lancar, lebih fasih daripada kita. Namun ucapan mereka dengan apa yang ada di dalam hati mereka berbeda. Sehingga walaupun mereka mengucapkan ribuan kalimat yang mulia ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, namun tidak diresapi, ya, tidak sinkron dengan isi hatinya, maka sekali lagi tidak akan bermanfaat ya bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, Allah mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan ya, berkata, mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, namun berbeda dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Maka umat Islam azani Allah wa iyyakum, bagi seorang muslim yang mengharapkan perjumpaan yang indah, ingin meraih husnul khatimah, maka hendaklah dia melakukan atau mengamalkan amal saleh atau memperkuat kualitas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seseorang ya menguatkan kualitas tauhidnya, maka semakin berpeluang, berpotensi untuk meraih husnul khatimah. Lalu kemudian yang kedua, ya, sebab utama atau sebab utama yang kedua agar kita bisa meraih husnul khatimah adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan daripada tauhid adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya dosa syirik? Tentu yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya daripada melakukan dosa syirik. Sebagaimana ada sebuah doa yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ya meminta perlindungan kepada Allah dari terjatuh daripada dosa syirik. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, berikan aku perlindungan supaya aku tidak terjatuh ke dalam kesyirikan yang aku ketahui, dan berikan aku ampunan ya dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Maka apa doa ini umat Islam azani Allah wa iyyakum, ya harus kita menghafalnya. Ini doa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, agar seorang hamba bisa terhindar daripada dosa syirik adalah terus belajar. Ya, khususnya berkaitan dengan dosa syirik. Terus ya memahami apa itu kesyirikan. Kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kesyirikan bukan berarti kita ingin melakukan dosa syirik, namun agar kita bisa terhindar dari dosa tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, kana an-nas yas'alu Rasulullah sallam, dahulu para sahabat yang lain ya mayoritas sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan ya, tentang amal saleh. Ini penting. Namun beliau mengatakan, kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil syarr. Namun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafata ayudrikani, agar aku bisa terhindar daripada keburukan dan dosa tersebut. Umat Islam azani Allah wa iyyakum, maka tauhid adalah sebagai sarana utama atau sebab utama seseorang meraih husnul khatimah, dan begitu juga
dosa kesyirikan sebagai sebab utama seseorang meraih su'ul khatimah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.